Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perkenalkan nama saya Selin Ferry Amadea dari Universitas Wijaya Putra dengan program studi ilmu administrasi publik. Pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Dari Luka Menjadi Berkat. Hampir semua manusia yang hidup di sini juga pernah mengalami luka, baik itu luka hati, kekecewaan, kegagalan, ataupun kehilangan. Luka juga sering membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan bisa melakukan ini di dalam hidup kita dan mengapa hal ini bisa terjadi. Firman Tuhan mengajarkan bahwa luka bukanlah akhir dari sebuah cerita hidup kita, melainkan bagian dari proses yang Tuhan kerjakan. Luka adalah proses, bukan hukuman. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam dunia kita akan mengalami kesulitan. Artinya, luka adalah bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya, dan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Luka membentuk karakter dan juga iman. Ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 bahwa penderitaan itu baik adanya karena membuat kita belajar jalannya Tuhan. Tanpa luka, manusia tentunya bisa lupa akan rasa syukur, tidak bisa sabar, egois, sombong, dan juga lupa akan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam luka, kuasa Tuhan juga telah dinyatakan. Ini terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kelemahan kita adalah tempat kuasa Tuhan dinyatakan. Artinya saat kita tidak sanggup, Tuhan sanggup melakukannya. Saat kita hancur, Tuhan yang akan membentuk kita kembali. Dan saat kita jatuh, Tuhan yang akan mengangkat kita. Luka bisa diubah menjadi berkat. Lalu, bagaimana cara yang bisa dilakukan supaya luka tersebut menjadi berkat? Ya, tentunya ketika kita belajar dari luka, ketika kita tetap percaya pada Tuhan, ketika kita tidak menyerah. Jadi banyak orang yang dipakai Tuhan justru karena luka mereka. Misalkan luka itu bisa menjadi kesaksian, luka bisa menjadi kekuatan untuk menolong orang lain, dan luka juga menjadi jalan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ibaratnya seperti emas yang telah dimurnikan oleh api. Demikian juga kehidupan kita. Tanpa api, emas ini tidak bisa murni. Dan tanpa proses, tidak ada pertumbuhan. Tanpa luka, tidak ada kedewasaan. Jadi saat ini kita masih ada yang terluka, perlu kita untuk mengingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Luka juga bukan akhir dari kehidupan kita. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah untuk kehidupan kita. Jadikan luka sebagai kesaksian, tetap percaya walaupun belum melihat, dan ubah keluhan kita menjadi doa. Mungkin sekian untuk firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.